sumpahnya dijadikan tameng untuk memberi kepalsuannya. Follow up atas temuan atau laporan dari OCCRP pada Pak Prabowo yang ngomong akan kami kejar sampai ke Antartika. Jauh banget ya. Antara kita aja. Nah, sepertinya kalau yang oposisi betul sampaikan ketika, tapi kalau yang koalisi antar kita aja. Buktinya apa? Disuruh balikin, diam-diam juga boleh. Sebagai tindak lanjut, kita tidak boleh cicing wae, maka kita harus bergerak. Saya bertanya dengan KNPRI, pernah datangin KPK tidak? Pernah. Kapan? 30 kemarin tentang tidak sahnya ketua KPK sudah kami teriakan di MOPEM tanggal 30 Desember 2024. Kemudian lanjut kami masukin surat follow up atas temuan atau laporan dari OCCRP. Nah, ini sudah ada tanda terima dari KPK bahwa kami minta berdasarkan pasal 27 ayat 1 sama dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan bahwa semua warga negara itu sama tanpa kecuali. Apalagi Pak Jokowi. Jadi kalau dia terindikasi melakukan korupsi ada empat hal ya. Korupsinya itu ada 4 hal. Jadi bukan berarti korupsi yang disebutkan oleh OCCRP melulu masalah keuangan. Jadi bagaimana dia melibatkan dan merusak tatanan ke hukum kita, undang-undang kita demi untuk anaknya masuk jadi kontestan kemarin sampai jadi wakil presiden, itu pun salah satu contoh korupsi. Kami minta kepada KPK untuk segera memfollow up temuan dari OCCRP. Kalau KPK tanya mana datanya, kayaknya Ubedillah Badrun sudah masukin itu 2 kali data tentang korupsi Jokowi dan anak-anaknya. Itu tahun 2022 dan tahun 2004. Jadi kalau usah nanya-nanya. Satu lagi kepada Pak Prabowo yang ngomong akan kami kejar sampai ke Antartika. Jauh banget ya. Antara kita aja. Nah, sepertinya kalau yang oposisi betul sampaikan ketika, tapi kalau yang koalisi antar kita aja. Buktinya apa? Disuruh balikin, diam-diam juga boleh. Satu lagi, kalau kami sebagai mama pejuang KNPRI akan melakukan perobohan setiap hari Rabu tentunya. Kami akan aksi diam dengan membawa tulisan kuning tangkap Jokowi, adili Jokowi dengan baju hitam, kerudung hitam. Kami sudah siapkan payung, on the way payungnya kami siapkan sama berwarna orange. Kenapa orange? Orange adalah pakaian kalau Jokowi tertangkap, betul kan? Dan kami akan melakukan rebuan mulai dari hari Rabu besok tanggal 8 sampai Jokowi ditangkap. KNPRI selalu bersuara di setiap. Pertanyaan seriusnya, apabila KPK cicing, apa sikap kalian? Kami akan melakukan rebuan itu kan sampai dia tangkap. Sambil jalan kami pun tadi kan kebetulan kami juga tadi ke KPK, Nurani 98 juga melaporkan balik lagi Bang Ubed, kemudian Bang Lei. Mereka juga akan melakukan tindakan setelah Bang. Kami akan bersatu, termasuk juga dengan abang-abang yang terhormat yang sangat senior bagi kami. Kami ini kan yang mamanya apalah ya. Gini pertanyaannya itu harus jawabannya operasional. Kalau tadi itu normatif perboan, jangankan itu. Dari zaman Jokowi ada acara Kamisan. Kamisan itu udah berapa tahun tuh? Betul, tapi tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena tidak ada gerakan yang signifikan. Bagaimana KNPRI? Masa mau ulangi lagi yang begitu? Kalau gitu kita suarakan revolusi. Tapi yang pertama adalah tadi Ketua KPK harus dicopot dulu, Kapolda harus dicopot dulu, jadi kita kerjanya lebih tenang. Jaksa Agung juga harus dicopot dulu, begitu Bang. Demikianlah saudara-saudara, satu hal yang mendasar dari konstruksi hukum yang perlu digarisbawahi oleh para penegak hukum, yaitu jaksa, polisi, hakim. Satu elemen lagi kami, advokat. Kami salah berbuat
dengan podcast hari ini, inilah bagian dari upaya pembelaan kepada rakyat yang terzolimi. Karena banyak rakyat cicing wae. Nah, dari sisi ajaran Islam, ini sangat ditentang oleh ajaran Islam, nepotisme dan diskriminatif. Coba saudara muslim, apa ayat yang menerangkan itu? Ya. Baik. Saya menemukan dalam surat An-Nisa ya, 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika itu yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Jadi itu amat sangat jelas, tidak perlu tafsir menurut saya, karena sudah sangat jelas. Jangan diskriminatif dan tidak boleh nepotis. Dengan satu kalimat yang sangat tegas, meskipun itu untuk dirimu sendiri, kerabatmu, orang tuamu, keluargamu, nggak boleh kamu nepotisme. Betul. Lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya persoalan tentang keadilan ini, Rasulullah berucap dengan sangat terkenal, apabila Fatimah putri Rasulullah, dia nggak sebut putri Muhammad, putri Rasulullah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Potong tahanan. Nah, di Indonesia potong tangan. Di Indonesia potong tangan. Apalagi hakim kemarin tuh yang 300 triliun cuma 6,5 tahun tuh, itu kurang ajar, itu udah berat azab wahai hakim. Dan sekarang KPK, kau diam saja, berat azab buat tuh. Kau makan yang justru yang haram itu, ya. Kau dapat gaji buta, enak aja, ratusan juta atau apa, tapi kau tidak bertindak untuk atas nama rakyat tentang keadilan. Nah, oleh karena itulah, teman-teman semua, ya, kita harus satu persepsi bahwa kita harus menegakkan keadilan karena perintah Allah. Jadi ini kalau ada polisi menghalang-halangi, memanggil kita, menginterogasi kita, sama juga kalian mengkuliti Al-Quran. Betul. Ingat baik-baik. Jadi kalau kalian diinterogasi, pakai ayat ini saja. Ini perintah Allah, kita harus menegakkan keadilan. Di polisi, jaksa, siapapun yang boleh memeriksa, tidak boleh periksa kita dalam rangka penegakan hukum. Kalau kalian lakukan itu, kalian menentang Allah dan Rasulnya. Azab Allah segera tiba. Segera demikian. Ada lagi tambahan? Ada closing. Closing statementnya mulai dari Bihair. Ya, terima kasih. Saya hanya mau menyampaikan konklusi bahwa revolusi mental yang dinyatakan oleh Jokowi seperti biasanya, kebalikannya, kemunduran mental. Itu revolusi itu artinya reformasi yang cepat. Jadi bukan evolusi, Perubahan cepat, progres sekali ke depan. Ini enggak, dia mundurkan, kerusakan mental yang dibuat. Jadi perlu revolusi alat. Apa buktinya? Bayangkan, cawe-cawe oleh Jokowi itu dibenarkan, dibolehkan. Itu kan tolol itu. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme tidak dicabut. Satu lagi, banyak di dalam undang-undang yang merujuk kepada asas good governance tentang perilaku yang dilarang di salah satunya, karena ini saya nggak jabarkan persatu, asas-asas tersebut adalah
asas ketidakberpihakan. Itu asas. Artinya jangan diskriminatif. Diskriminatif, kalau cawe-cawe itu kan diskriminatif. Saya mau pilih ini, padahal itu role model bagi presiden. Semua rakyat, semua pejabat harus tunduk pada itu. Kalau di pemilu, luber, jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ini cawe-cawe, dia tunjukkan. Itu kan udah amoral. Herannya dia semua diam. Cawe-cawe tersebut. Padahal itu dilarang sama asas tersebut, nggak dicabut. Undang-undang itu nggak dicabut. Itu kan bagian dari nepotisme. Apa rumusannya nepotisme? Hubungan kerabat primordial. Ini kan itu anaknya yang mau jadi wapres. Udah parah, jadi mental makin rusak. Jadi Jokowi ini tatanan korupsinya itu, tatanan hukum juga dia bikin rusak. Dia kebiri dipotong. Akhirnya semua rusak moral. Jadi kita malah yang seperti ini nih, yang bersuara terus nih, Yusuf Rizal, Ramli, ini gembongnya. Dianggap kita ini dianggap sarap, gila, sakit hati lah katanya. Sakit hati apa? Ya kan, coba pikir-pikirin baik. Kita yang sakit hati, kita yang waras apa yang gila? Waras. Iya, orang kita mencegah kemungkaran. Ya kan? Mereka yang gila. Bahkan apa kalau prinsip hukum? Ya kan, biat justitia ruat kolom, tegakkan, ya kan, kebenaran itu, keadilan itu, walaupun langit runtuh, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Sama, tadi Bang Egi juga pakai ini, sama, undang-undang juga KKN nggak boleh. Itu asas yang harus mereka pegang itu, pejabat publik, pejabat negara. Giliran kita ya kejar-kejar. Kenapa tahan ini? Padahal sedang melaksanakan. Itu Kapolri sampai sekarang nggak cabut Bang SP3. Itu suruh mundur itu Kapolri, saya setuju tuh. Pendapat Ustaz Rizal itu, suruh mundur itu. Kita nggak milih-milih orang, cuma yang pantas saja. Ini kan Kapolri, ada wakil Kapolri kan? Ini aja gantikan udah. Sementara itu kan partai baru. Kalau ini kan lama. Banyak cacat hukum yang dia buat, cacat administrasi. Udah kebanyakan, bisa sampai besok pagi nggak selesai itu. Kesalahan Jokowi dan anggota kabinetnya. Terima kasih. Wassalam. Statement closing. Close. Saya hanya melihat bahwa KPK hari ini memang harus dibekukan. Kenapa? Memang ini dia berbuat tidak profesional, tidak adil, dan menjadi alat politik Jokowi, ya kan? Apa alasannya? Alasannya adalah mencari-cari. Contoh nih, Wahyu Setiawan. Oh dia itu. Ya, Wahyu Setiawan itu kan secara hukum sudah inkrah. Ingat tuh berarti nggak boleh diganggu lagi. Nggak boleh diganggu lagi. Ini panggil lagi bola balik, kayak gopakar, ya kan? Panggil lagi. Dan pernyataannya bagus bahwa Hasto tidak terima Dia suap. terima suap. Terus sekarang KPK mau apa coba? Jadi ini barangkali beralasan kuat. Memang Presiden Prabowo harus segera membekukan KPK baru, ya kan? Membuka KPK yang sekarang ini agar membentuk KPK yang baru. Yang pertama. Yang kedua, jangankan KPK mau periksa Jokowi, periksa anaknya saja nggak sanggup. Hebat betul tuh, dua bocil hebat betul. 3 bocil. Iya. Rusak semua mental. 3 masih Bobi. 4 bocil ini. Ya kan rusak ini semuanya, itu loh. Jadi hari ini saya juga mengapresiasi berita yang mengatakan bahwa HRS, Imam HRS, Habib Rizik Syihab menantang KPK menangkap Jokowi. Nah, jadi kalau ini ibu-ibu tadi sepakat bahwa akan menduduki KPK, itu memang adalah realisasi dari pelaksanaan undang-undang tadi. Ya kan? Sudah ada di MK bahwa ini hanya sekali. Nah, 2 kali ini berarti ini menjadi KPK sebagai alat politiknya. Jadi oleh sebab itu, ini diskriminasi, ya kan? Jadi saya memberikan pesan kepada KPK. Kalau Anda semakin menguyu-nguyu Hasto, berarti Anda memang membahas misalnya Jokowi yang terlalu dipikat oleh PDIP. Itu loh masalahnya. Saya kira itu, ya. Jadi saya kira itu, jadi terutama sekali bahwa ini adalah prinsip ketidakadilan, ya kan? Prinsip kepemihakan, prinsip anti KKN Dan diskriminatif. Jadi oleh sebab itu kita negara yang berpancasila, ya berdasarkan sila sosial, maka ini harus adil. Ya, kalau tidak, ya berarti kita ini akan mengundang kutukan bagi bangsa ini. Karena apa?
10 tahun, bayangkan aja tuh dipimpin oleh presiden yang korup dan kata Rocky Gerung, tolong bajingan. Kata Rocky Gerung, bajingan tolong. Itu sampai pengadilan. Itu pengadilan kalau Kita kami. pun ikut intervensi voguing. Kata Rocky Gerung. Saya berangkat dari celetukan ibu-ibu tadi revolusi gitu. Waduh, gitu. Tapi itu gambaran kekesalan publik, gambaran kekesalan masyarakat, rakyat melihat keadaan sekarang ini tidak bisa dibenahi tambal sulam, tidak bisa dengan pembinaan. Nampaknya sudah muncul sikap seperti itu. Itu ekspresi ya. Revolusi hukum yang paling pertama. Nah, kita harus benahi ini hukum, tapi berimplikasi juga berbasis pada revolusi mental, revolusi moral, revolusi politik, revolusi ekonomi yang kemudian terhimpun semua revolusi akhlak gitu. Rasulullah SAW menyatakan inama itu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi itu yang dimaksudkan secara keseluruhan, komprehensif, itu yang dimaksud perubahan. Jadi Ustaz, maaf, yang mengibaratkan Jokowi seperti Usman Umar nggak benar? Ya lah. Umar kemudian ya. Yang kedua, closingnya, konteksnya ayat juga. Innallaha ya'murukum an tuwadul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha na'ima ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah memerintahkan kepada orang yang diberi amanat untuk tunaikan amanat itu perintah Allah. Kalau kebalikannya khianat dia, khianat kepada rakyat, khianat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, pasti celaka akibatnya. Itu amanat. Dan para pejabat diberi amanat, tunaikan, jangan dikorupsi amanat itu. Yang kedua, bila menegakkan hukum, tegakkan dengan adil. Karena praktek hukum sekarang kezaliman, dibolak-balikan nilai-nilai kebenaran itu, sehingga kejujuran yang seharusnya ada, objektivitas yang sudah dilakukan tercemar itu oleh faktor-faktor pragmatisme, tekanan kekuasaan ataupun uang gitu ya. Nah kemudian itu semua adalah pelajaran sempurna yang Allah berikan. Innallaha kana sami'an basira. Ujungnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Hei para pejabat, hei para pengusaha, hei yang merasa arogan bisa mengatur segalanya di Indonesia ini, ingat Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dan kalau Allah sudah menurunkan azab, menyesal nantinya. Nasru minallah, pertolongan itu dari Allah. Fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dari Presiden Mama. Kami nggak jauh-jauh bang, tapi mama pada kami di sini. Ya, kenapa kami di sini? Karena kami melihat bahwa negara ini sedang sakit, sedang tidak baik, Yang kronis. sedang kronis. Terlepas dari ini bang, ini harga-harga udah naik loh. Ya, betul. Yang dibilang katanya yang naik cuma barang mewah, ternyata air minum pun harga somai itu naik. Somai udah naik. Nah, jadi gambaran bahwa kami emak-emak, ibu-ibu menginginkan keadaan Indonesia ini sesuai dengan kata-kata kita dulu, gemar riba Jinawi. Jadi kita tidak lagi meributkan hal-hal yang kayak gini. Apalagi Jokowi kan sudah turun, harusnya beresin tuh Jokowi, selesai. Prabowo punya tugas adalah memberikan yang tadi gemar riba Jinawi. Jangan sampai tambah kesini jadinya malah gemar riba Jinawi. Kok Cina semua yang maju? Ya kan? Nah kapan lagi orang Indonesia harus maju? Jadi gambaran kita adalah Mama ingin semua masalah korupsi yang tadi kita sebut bahwa Jokowi is coming enemy, Jokowi adalah musuh kita semua, harus diselesaikan.
apapun nanti hukumannya, gantung ke hukum ke adili, yang penting semua aparat hukum itu berespon terhadap laporan dari organisasi API. Kalau ini udah beres, aku rasa bapak-bapak juga bisa tenang ya Pak ya, dikit ya Pak ya. Iya, saya juga kasihan nih sampai juga kita juga mama tinggal di rumah tiap hari. Ya, jangan sampai kita buang-buang waktu untuk hal yang nggak penting. Saya yakin Pak Prabowo juga memiliki visi-visi. Sangat disebut Pugu Papa, karena di sini pun kita bergerak lagi buat Pugu Papa. Itu pun satu PR kita pengen Indonesia adil makmur, berkeadilan tanpa diskriminasi, dan kita bisa membangun Indonesia dengan lebih baik. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, ada logika Al-Quran yang baik tentang prototip orang-orang seperti Joko Widodo ini. Dan istilahnya jarang dikenal dan jarang dikutip oleh siapapun. Allah memberi istilah dalam surat An-Nahl ayat 92. Orang-orang seperti Jokowi ini nakodot. Ulangi. Nakodot. Lagi. Baca maksudnya nakodot. Ya. Ini bukan ngarang-ngarang, ini Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu. Ini sumpah agak Itu nakodot. nakodot, alat penipu, ya kan? Terus Penipu. Perjanjianmu Iya. sumpah. Sumpah. Ya, penipu. Ada lagi Di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Jadi persepsinya hari kiamat itu jangan nanti kita nggak jelas kapan. Kalau Jokowi tumbang diadili itu kiamat buat Jokowi. Betul. Akan saatnya tiba nakodot. Nah, contoh konkret misalnya, siapa yang mau bilang Jakarta tidak bagus? Ibu kota jelas-jelas bagus dipindahin ke IKN. Yang itu kan dia mengurai lagi yang udah bagus, diporak-poranda lagi, dibikin lagi. Waduh, pabalilah semua. Bukan diperluas ya. Bukan diperluas, DKI diperbagus, daerah-daerah kumuhnya dibagusin. Kan uang ratusan triliun buat apa di sana itu? Ya, kalau mau membangun, bangunlah Kaltim dengan baik, tidak harus pindah ibu kota. Sekarang nggak dipakai, bayar utang terus. Mangkrak, Bayar utang. bayar utang terus. Nah itulah. Yang goblok siapa itu? Ya, inilah Jokowi nakodot. Nah, gitu. Jokowi, apa nakodot? Tipu. Sumpahnya dijadikan tameng Ya. untuk memberi kepalsuannya. Dia bersumpah. Sumpah presiden diatur dalam pasal 9 UUD 45 yang mengatakan demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Demi Allah loh, dibacakan di MPR DPR, di belakangnya pakai Al-Quran, sumpah jabatan presiden. Dan ini juga dilakukan oleh Prabowo. Jangan Prabowo mengkhianati sumpahnya. Oke lah, Jokowi sudah terlanjur begitu ya, mesti dihukum, bukan didiamkan. Ya, nah masih belum terlambat. Dengan hormat Prabowo, sahabat kita semua, kalau Anda menegakkan kejujuran kebenaran, kita tidak akan ragu mendukung Anda. Tapi kalau Anda tidak jujur, tidak berani, dan tidak menegakkan keadilan, ya komitmennya itu dipertanyakan, ya susah bagaimana kita mau berbuat ke depan. Masa tidak termusik. Maka karena itu dengan hormat semua pihak yang ada, ini ayat Quran buat kita semua yang beriman. Sekali lagi yang beriman. Kalau KPK nggak beriman, ya tahu sendiri akibatnya. Polisi nggak beriman, tahu sendiri akibatnya.
Jaksa nggak beriman tahu sendiri akibatnya. Dia musuh Allah dan Rasulnya, maka azab Allah segera akan datang. Saya kira demikian, kita semoga bangsa ini bisa diselamatkan oleh Allah untuk menegakkan hukum yang benar, menghabisi nakodot. Amin. Siapa nakodot? Siapa nakodot? Jokowi siapa? Sudah, aku suka yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ini jarang. Besok silakan semua. Jadi judul. Iya, betul.